we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your holy grace. Bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Jesus, you are awesome in this place, Abba Father. We're looking away at you, living God. You are worthy, worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place. Oh, you'll be my God forever. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Come on, lift it up to him one more time. Yeah, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mighty God. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty awesome God, Selamat malam, puji Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan Hagios Family Mangga 2 Square Jakarta berada, serta saudara-saudara yang sempat menangkap siaran ini. Saya sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Kiranya
Tuhan tetap menyertai kita semua. Haleluya. Nah, saudara-saudara, menyambung akan pelajaran kita minggu yang lalu, bahwa kita sedang belajar mengenai khotbah Yesus di bukit. Hari ini saya akan berbicara lebih lanjut atau meneruskan apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Nah, saya berbicara minggu yang lalu bahwa Yesus berkhotbah dari atas gunung, dan tentang gunung itu kita sudah pelajari cukup banyak, kita sudah gali, ya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang dua gunung, Gunung Sinai dan Gunung Sion. Saya harap saudara seperti biasa, jemaat Tuhan yang kekasih, ya, Hagios Family, jemaat Mangga 2 Square, semua sudah siap dengan Alkitab, catatan, dan pensil. Dan kita akan sama-sama belajar. Saudara-saudara, sebagai perbandingan, atau ada bab-bab yang sebagai perbandingan langsung dan sangat kontras, sangat menyolok dengan yang ditetapkan di dalam kitab Keluaran, di mana di situ ada Gunung Sinai, ya. Di Gunung Sinai, disitulah diberikan hukum-hukum Allah. Disitulah diberikan tabut perjanjian yang ditulis pada loh batu. Tapi di samping itu kita melihat di Gunung Sion, ini ada sesuatu yang sebaliknya, ya. Bahwa di Gunung Sion juga, di sini tempat pemberian hukum, yaitu ditulis pada loh hati manusia, yaitu loh perjanjian baru. Amin. Nah, ini kalau di zaman Keluaran, di sana kita melihat Gunung Sinai, disitulah tempat Tuhan memberikan hukum-hukum 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, yang kita kenal dengan hukum Taurat, dan begitu banyak sekali pelaksanaannya yang kalau kita baca juklaknya di dalam kitab Ulangan Bilangan yang sangat ribet. Tetapi kita melihat di Gunung Sion, di sana juga adalah satu tempat di mana diberikan hukum, ya. Dan hukum ini adalah hukum yang ditulis bukan di batu, tetapi di dalam hati manusia. Dan itu adalah loh perjanjian baru. Nah, Tuhan telah memberikan tujuannya bagi bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 19, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Keluaran pasal 19, kita melihat bahwa di sini Tuhan telah memberikan tujuan daripada Allah sendiri untuk bangsa Israel yang harus diikutin, ya. Di sana dikatakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Keluaran 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, saya baca aja. Di sana dikatakan begini: pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan
kepada orang Israel. Nah, disinilah Tuhan mulai memberikan tujuan-tujuannya untuk bangsa kepunyaannya ini, bangsa biji matanya ini. Ia menginginkan agar bangsa ini menjadi baginya suatu kerajaan imam. Itu hati Allah. Yang dia rindukan adalah supaya bangsa ini menjadikan baginya sebuah kerajaan imam. Kita tahu bahwa Israel menurut firman Tuhan dikatakan Israel adalah putranya. Ya, Israel adalah putranya, anak sulungnya. Kita lihat itu di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4, bahwa Allah dia berfirman kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu adalah putranya, anak sulungnya. Di dalam Keluaran 4 ayat 22 dan 23 berkata demikian, "Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Jadi sini ada pengakuan Tuhan bahwa Israel bukan hanya biji matanya yang kita pernah baca di dalam ayat-ayat di dalam firman Tuhan, bahwa dia juga disebut adalah anaknya, adalah anakku, anak sulungku. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Ini pesan Tuhan kepada Musa, supaya sampaikan kepada Firaun, ya. Sebab Israel ini adalah anakku, adalah putraku yang sulung. Maka izinkanlah mereka pergi beribadah kepada aku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, ini yang harus disampaikan Musa kepada Firaun, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Nah, dari sinilah kita tahu, ya, bahwa di kemudian hari Firaun berkeras hati. Dia tidak mengizinkan bangsa ini keluar. Lalu Tuhan membunuh semua anak-anak sulung orang Israel. Bukan hanya anak-anak sulungnya orang Israel, orang Mesir, tetapi sampai anak-anak sulung binatang semua dibunuh. Karena Tuhan bilang, kalau anak sulungku, ya, putraku, bangsa Israel, engkau tidak izinkan untuk keluar, maka anak sulungmu yang akan aku bunuh. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa Israel itu adalah putranya. Dan oleh karena itu dia menginginkan bangsa ini yang adalah anak-anaknya itu akan menjadi suatu kerajaan imam. Ia telah memanggil putranya keluar dari Mesir. Ini nanti di pelajaran lain kita belajar. Tetapi di sini kita tahu juga Allah memanggil bangsa Israel ini memang keluar dari Mesir. Dan mereka itu harus menghadapi cobaan. Mereka harus menghadapi padang gurun, menghadapi kelaparan, menghadapi kehausan. Tetapi kita melihat selama kurang lebih 40 tahun bangsa ini berkeliaran, beredar-edar di padang gurun. Padang gurun, satu tempat yang tandus, satu tempat yang sangat sulit. Tetapi di situ kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Kita melihat kemahakuasaan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Sebab bangsa ini, ya, dipelihara oleh Tuhan dengan memberikan mereka itu roti dari surga yang kita kenal dengan mana, dan memberi mereka minum air dari batu karang yang hidup. Luar biasa, saudara-saudara. Di tengah-tengah padang gurun yang sulit, di tengah-tengah padang gurun yang kering kerontang, tidak ada apa-apa di sana. Tapi Tuhan sanggup pelihara. Tuhan pelihara 40 tahun. Bahkan dikatakan kasutnya pun tidak pernah rusak. Puji Tuhan.
Makanya hidup ini jangan takut, saudara. Asal kita percaya kepada Tuhan, Anda tidak perlu takut. Makanya perlu kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang engkau pikirkan dan doakan. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memelihara bangsa Israel di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, tandus, kering, kerontang. Dia sanggup juga memelihara Anda dan saya hari-hari ini. Ya, yang kita semua tahu, saya tidak usah mengulang-ulang. Tapi saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat berat bagi kita. Tapi belum seberapa dibandingkan dengan mereka yang ada di padang gurun waktu itu, bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, itu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 4, atau saya baca aja. 1 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Ya, apa yang saya katakan tadi, ini apa? Landasan ayatnya. Dikatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tuhan pelihara secara ajaib. Sekali lagi saya mau katakan, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan mengasihi engkau. Selama engkau tetap setia, selama engkau tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan sanggup pelihara. Tuhan sanggup menolong keadaan seberat apapun yang kita alami hari-hari ini. Percayalah, sebab firman Allah tidak pernah salah. Allah juga tidak pernah berdusta. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, sekarang di Gunung Sinai ada guntur, ada kilat, asap, terjadi gempa, bahkan disebut gemetar, dengan suara sangkakala yang keras pada saat Tuhan mengucapkan 10 perintah, yaitu 10 hukum kerajaan, 10 hukum perjanjian Musa. Itu saudara boleh baca dalam Keluaran pasal 20. Ya, saudara catat. Ini sebagai tugas saudara belajar di rumah sendiri. Nanti ya, ada yang saya baca, ada yang nanti Anda baca di rumah, supaya benar-benar kita studi, ya, kita benar-benar belajar Alkitab. Keluaran 20 juga Anda baca di dalam Ulangan pasal 3, pasal 4, pasal 5, ya. Pasal 3, Ulangan pasal 3, pasal 4, pasal 5. Nah, saudara-saudara, di situ orang-orang mendengar suaranya, ya. Sebagai bangsa mereka berjanji untuk menaati semua yang Tuhan katakan. Kena ketakutan begitu dahsyat. Ya, mereka tidak sampai naik di atas puncak. Mereka ada satu tempat tersendiri, sudah diatur demikian. Tapi mereka melihat guru, guntur, kilat, api menyambar-nyambar, suara yang deras dari sangkakala, gemetar gunung itu. Sehingga di dalam Keluaran pasal 19 dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8, mereka berkata begini, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi mereka membuat satu komitmen bahwa mereka akan menaati, akan berjanji menaati semua yang Tuhan katakan. Sebab di dalam
Ibrani, saudara. Kalau kita periksa di dalam Ibrani pasal 12, saya harap kita jangan jadi seperti bangsa ini. Pada waktu Tuhan menyatakan kemaha dahsyatannya, mereka ketakutan. Lalu mereka berkata, kami berjanji kami akan melakukan semua apa yang Tuhan firmankan. Tapi mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Saya mau baca mulai ayat 18. Cukup panjang, saudara. Kita studi, ya. Tidak apa-apa, kita baca-baca ayat lebih banyak, lebih bagus. Sebab jangan kita hanya seperti bangsa Israel ini, hanya merasa takut karena melihat sesuatu, lalu setelah itu balik lagi berbuat hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi ada satu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan main-main dengan perintah Tuhan. Waspada dengan apa yang kita ucapkan. Sebab begini, saudara-saudara. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat 29, ya, dikatakan begini, satu perikop. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakalah dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi waktu mereka ketakutan melihat kedahsyatan waktu itu, hadirat Tuhan hadir waktu menurunkan 10 perintah Allah. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Tuhan perintah begini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa pun sendiri waktu melihat keadaan itu dan mendengar perintah Tuhan yang demikian, melambangkan bahwa tempat yang mereka ada di situ adalah tempat yang sangat suci, sangat kudus, tidak boleh sembarang orang, bahkan hewan pun tidak boleh, harus dilempari dengan batu. Maka Musa katakan, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Tadi Gunung Sinai. Sekarang sudah di Bukit Sion. Ya. Kalau kita melihat 10 perintah Allah turun kepada Musa di atas Gunung Sinai dengan kedahsyatan, dengan suara yang bergemuruh. Tetapi kalau kita baca seterusnya, penulis Ibrani katakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Oh, puji Tuhan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah, ya, ini sudah satu himbauan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ini saya katakan tadi, pada waktu bangsa Israel melihat kedahsyatan Allah di Gunung Sinai, mereka kena ketakutan. Mereka berjanji untuk menaati semua perintah-perintah Tuhan. Tapi di sini diingatkan, waktu perintah diberikan di atas Gunung Sion, seperti sekarang sedang saya baca, kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, yaitu darah Yesus, darah yang sanggup mengampuni segala dosa kita, dan darah yang sanggup menyelamatkan kita. Maka dia katakan, jagalah, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi,
bukan hanya gunung Sinai, saudara. Api menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Makanya ada jemaat bertanya kepada saya beberapa waktu lalu, Om, apakah ini sudah tanda kiamat, sudah tanda akhir zaman? Saya katakan belum. Memang tanda-tanda, tapi ini belum akhir dari semuanya. Apakah ini sudah akhir zaman? Belum. Kita sudah ada di area akhir zaman. Tapi kalau bilang sudah kesudahan zaman, belum. Kita sedang menuju ke sana. Tanpa COVID pun, kita sedang menuju ke sana. Tapi COVID ini harus terjadi menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, dia katakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi apa yang terjadi sekarang ini belum seberapa. Memang, dibandingkan dengan flu Spanyol yang terjadi pada 100 tahun, kurang lebih 100 tahun yang lalu, 1917, 1918. Waktu itu penduduk dunia baru kira-kira 500 juta. Dan yang meninggal waktu itu kurang lebih 50 juta orang. Tapi tidak merajalela seluruh dunia. Hanya sekitar daratan Eropa. Tapi hari ini angka kematian memang belum banyak. Tapi sudah lebih dari 200 bangsa yang ada di muka bumi ini. Semua sudah terinfeksi. Semua bangsa-bangsa itu sudah ada yang terinfeksi. Mungkin karena teknologi pengobatan medis sudah maju, ya, alat-alat pemeriksaan begitu cepat, tidak seperti 100 tahun lalu. Tapi saya mau katakan, ini sudah seluruh bumi. Tapi apakah ini sudah yang paling dahsyat? Belum paling dahsyat. Yesus dia berkata, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya di dalam PA ini, ya, saya orang itu bukan suka menakut-nakuti orang, tidak. Saya hanya mengingatkan saja. Sebab kalau saya menakut-nakutin itu keluar dari mulut saya, tapi ini dari firman Allah. Mengingatkan. Maka dia katakan, jagalah supaya jangan ada yang menolak dia, menolak Yesus. Jangan seperti orang-orang Israel di zamannya. Hanya di mulut pada waktu mereka melihat kedahsyatan Allah, mereka ketakutan dan berjanji akan melakukan semua firman Tuhan. Tetapi kenyataannya kita melihat dari sejarah bangsa Israel. Kita baca dari firman Tuhan. Mereka itu terkenal dengan keras tengkuk. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, dia katakan ungkapan satu kali lagi. Satu kali lagi. Dia katakan menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Apa yang dapat digoncangkan, dia akan goncang. Bukan hanya bumi langit dia goncang. Kehidupan kita digoncang, kesehatan kita digoncang, keuangan digoncang, politik digoncang, ekonomi digoncang, rumah tangga digoncang, semua tergoncang-goncang. Hanya satu yang tidak bakal tergoncang, kerajaan Allah. Haleluya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
yaitu kerajaan Allah. Nah, kita sedang berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Hari Jumat saya katakan dari awal-awal bahwa disitulah Yesus sedang menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah. Sebab kita adalah calon-calon sebagai penghuni kerajaan Allah. Makanya kita harus tahu hukum-hukum kerajaan Allah untuk mengelola, untuk bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah dengan hukum-hukum yang akan diajarkan kepada kita melalui khotbah di bukit. Kerajaan Allah itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu dia katakan, marilah kita mengucap syukur, oh puji Tuhan. Saya jadi orang percaya, saya bersyukur. Saudara menjadi orang percaya, bersyukurlah. Ya, mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah, semua boleh beribadah, tetapi ada cara yang berkenan. Tentu ada cara yang tidak berkenan. Mari saudara, bijaksana. Ya, bagaimana kita mau beribadah dengan cara yang berkenan? Ada di dalam Alkitab. Belajar di sana. Bukan suka-suka kita. Semua ada aturannya. Semua ada hukum-hukum yang sudah diatur di dalam kerajaan ini. Loh, bukan saya yang bilang, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 28 yang katakan. Dia katakan, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan ada rasa takut. Haleluya. Kemudian kita melihat, kita terus saja saudara. Ya, kita sekarang PA bukan khotbah. Kadang-kadang beginilah, kalau sudah sampai di satu poin, saya mau tidak mau harus bongkar terus. Nah, kemudian 12 suku itu berdiri ya di tempat itu. Saya mau katakan 12 suku ini dibagi dua. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ada 6 suku di bukit Berkat. Itu bukit atau bukit Gerizim. Dan 6 suku di bukit Kutukan atau Ebal, Gunung Ebal. Dan mendengar kata-kata daripada hukum-hukum kerajaan yang sama saat itu. Ya. Tabut berada di lembah antara Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Coba kita periksa kebenaran ini ada di dalam Yosua, saudara. Dalam Yosua pasal yang ke-8, saya baca ayat 30 sampai 35, dikatakan begini. Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya, ya, dari 12 suku itu setengahnya berarti 6. Setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa kepada Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Jadi dibagi dua, 12 suku ini 6-6. 1 6 menghadap ke Ebal, 6 menghadap ke Gerizim. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum.
Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Semua dibaca hukumnya itu. Ya. Nah, kita periksa sekarang Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Siapa yang ada di Gunung Gerizim? Siapa yang ada di Gunung Ebal? Siapa yang berdiri atas gunung berkat? Siapa yang berdiri atas gunung kutukan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-11 Ulangan pasal yang ke-11, sebentar. Ayat 29 dikatakan begini. Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Ya, jadi ini dibagi begitu macam, mereka berdiri di sana, semua punya arti. Ya, semua punya arti. Nah, saudara boleh baca juga sebagai PR saudara baca di rumah nanti Ulangan 27, ya. Saudara boleh baca di rumah, saya tidak baca di sini. Ulangan 27, Ulangan 28 sampai Ulangan 29, 3 pasal. Jadi sudah ada beberapa pasal, saya kasih PR kepada saudara supaya saudara waktu yang ada ini saudara baca Alkitab, saudara belajar Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, perjanjian ini dan hukum-hukumnya hanya untuk bangsa Israel, begitu dikatakan dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 33. Ya, hukum-hukum itu untuk bangsa Israel, hanya untuk khusus mereka. Bahkan Musa, waktu mendengar, kita sudah baca tadi, Musa, dia ketakutan. Ya, dia gemetar, dia melihatnya. Sebab seluruh bangsa itu berkata, apa yang Tuhan katakan, semua itu akan kita lakukan. Dan Tuhan mengizinkan mereka, membiarkan mereka itu membuktikan kepada diri mereka sendiri dan kepada dunia bahwa tidak ada manusia yang dapat melakukan, tidak ada manusia yang dapat mematuhi semua hukum Taurat. Hukum Taurat, kalau kita tidak lakukan satu, kita lakukan yang lain, maka yang lain semua itu batal. Berat, saudara. Nah, semua hukum-hukum itu kita baca dituangkan dengan jelas dalam Kitab Keluaran pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Ini kembali saya kasih saudara PR di rumah, baca di rumah. Ya, saudara baca supaya ada beberapa pasal saudara baca sebagai bahan perenungan apa yang kita belajar. Nah, sementara hukum Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai, kita tahu, atau ada mungkin yang belum tahu, saudara boleh baca di ayat-ayat tadi, ya, pasal-pasal tadi, ada bangsa atau bangsa ini juga sedang melanggar. Sedang melanggar, mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat sebuah berhala. Membuat anak sapi emas. Dan mereka menyembah di sana. Mereka bikin upacara besar-besaran, mereka bikin liturgi, menari-nari di depan berhala ini, anak sapi emas. Padahal Musa lagi menerima hukum-hukum daripada Tuhan. Tapi di bawah bangsa ini, saya katakan tadi, padahal mereka baru berkata, kami akan menaati perintah Tuhan, kami akan menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Tetapi kenyataannya, mereka tuntut kepada Harun yang ada di sana. Tuntut kepada Harun supaya bikin satu Allah yang lain, supaya mereka dapat menyembah. Lalu oleh Harun dikumpulkanlah anting-anting, gelang, semua barang emas, lalu diolah menjadi apa? Jadi itu anak sapi emas.
Dan disitulah mereka menyembah, mereka menari-nari liturgi, satu liturgi yang luar biasa penyembahan kepada berhala ini. Lalu Musa dia turun dari gunung, dia marah melihat, dia lemparkan loh hukum itu. Seakan-akan dia membiarkan mereka itu minum dari air hukum yang rusak. Musa menunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Loh ini kemudian diperbarui, ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Saya singkat-singkat aja, saudara. Yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Dan loh ini selalu ditutupi oleh darah hewan di atas tutup penamaian. Hukum moral yang tercakup oleh hukum upacara, hukum sipil yang diberikan dalam Keluaran dan Ulangan hanyalah perluasan. Saya katakan tadi juklak lah istilahnya ya, bahwa Keluaran dan Ulangan itu merupakan satu juklak dari 10 hukum dasar kerajaan. Itu 10 hukum Taurat. Mereka adalah penguat dari prinsip-prinsip dasar, yaitu juklak-juklak itu. Kalau saudara baca 10 hukum Taurat, tetapi pelaksanaannya banyak sekali, ya, banyak sekali. Tidak ada yang sanggup melakukan semuanya itu. Puji Tuhan. Nah, akhirnya perjanjian itu dihapus. Sebab perjanjian itu telah menjadi usang. Perjanjian itu telah menjadi tua dan rusak, dan itu diganti oleh perjanjian baru. Ya, saudara boleh baca dari Ibrani pasal 8. Saya kasih tugas kepada saudara. Perjanjian yang lama sudah tidak lagi relevan dalam tanda kutip. Lalu diganti dengan perjanjian baru. Saudara boleh baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga juga. Ya, itu PR kepada saudara. Dan kemuliaan perjanjian baru dan hukumnya ada di hadapan Yesus Kristus. Musa, dia pemberi hukum, dan dia adalah seorang mediator perjanjian lama. Ya, Musa, dia yang menerima hukum dari Tuhan, yang memberikan itu kepada bangsa Israel sebagai mediator dari perjanjian lama. Yesus, dia adalah pemberi hukum dan mediator perjanjian yang baru. Karena itu, saudara-saudara, latar belakang dalam Matius pasal 5 ayat yang pertama, kita balik lagi kepada Matius pasal 5 ayat yang pertama, adalah yang berhubungan dengan Gunung Sion. Kita tidak datang ke Gunung Sinai yang bergetar, bergoyang, atau ke hukum Musa yang ditulis di loh-loh batu. Tapi kita datang ke Gunung Sion. Dan dari Sion, ya, kita baca dalam Yesaya pasal 2 kemarin minggu lalu atau hari Jumat, dari Sion akan keluar hukum atau akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Dan pada loh hati kita itu tertulis, dia menulis semua hukum-hukumnya, ditulis dengan roh Allah, ditulis oleh roh Allah. Dia menggunakan jari-jari Allah. Kita sudah baca tadi Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Sebab sekarang ini kita datang ya ke Gunung Sinai, Gunung Sion. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema pengalaman gunung dari Yesus ya, di dalam Injil Matius itu dicatat. Kemudian dari gunung kita melihat dia turun ke lembah penghinaan. Di antara pegunungan ini. Di situ dia mengabarkan, memberitakan hukum-hukum kerajaan Allah. Tapi kita tahu kemudian dia ditangkap, dia difitnah, dia dihina, dia dianiaya.
sampai akhirnya dia disalib. Itu semua menggenapi rencana keselamatan yang ditentukan oleh Bapa kepada dunia ini, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga saudara-saudara, semua ini apa yang sudah kita belajar tadi itu terbukti dari isi pasal-pasal yang akan kita belajar nanti. Karena berkali-kali sang raja berkata, kamu telah mendengar apa yang Musa berkata kepadamu. Ya, banyak ayat ini. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, terus saudara baca, kita akan membaca di sana bahwa kamu telah mendengar apa yang dikatakan oleh hukum Musa. Jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, kan begitu. Tapi aku berkata kepadamu. Dan seterusnya. Dan kemudian setelah mengutip hukum Musa dan yang diberikan kepada kerajaan Israel, dia kemudian menyatakan hukum rohnya yang lebih tinggi, yakni hukum kerajaan Allah, kemana orang percaya nanti berada. Jadi hukum roh, hukum kerajaan Allah adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang diterima oleh Musa, yaitu dari yang alami, dari yang jasmani ke yang spiritual, yang rohani, dari huruf-huruf mati kepada roh yang hidup, dari hal-hal duniawi kepada yang kekal. Dan inilah yang disebut hukum raja, ya, hukum dari sang raja. Saudara-saudara, kita tahu bahwa khotbah daripada Yesus di atas bukit ini yang dicatat di dalam Matius pasal 5 ayat 1 adalah kalau kita baca, saya mau baca sekali lagi di dalam Matius pasal 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Jadi khotbah ini Yesus khotbahkan di atas bukit, dan diulang lagi di dalam posisi dia berdiri di dataran, yaitu catat di dalam Lukas 6 ayat 17. Orang percaya tidak ada di bawah hukum, tidak ada di bawah hukum Musa. Kita tidak ada di bawah hukum Musa, tetapi di bawah hukum Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9, ini sebagai ayat-ayat terakhir ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 21 berkata begini, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa hukum Kristus itulah hukum yang memberikan kehidupan kepada kita. Gunung Sinai itu di bawah hukum daripada Musa. Gunung Sion itu di bawah daripada hukum kepada Kristus. Sehingga kita baca ayat terakhir, Yohanes pasal yang pertama ayat 17 berkata begini. Sebab Yohanes pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Haleluya. Kita hidup di zaman anugerah ajaib, heran, di mana Tuhan mau mengampuni segala macam kesalahan kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, kalau kita mau bertobat minta ampun kepada Tuhan, Dia sanggup menyucikan kita kembali menjadi putih seperti salju. Saudara-saudara, terimalah Dia. Kita mau belajar, sekarang kita sedang belajar.
Minggu-minggu yang akan datang atau hari-hari ke depan, hari Jumat nanti kita akan sambung dan seterusnya sampai kita belajar setiap detail hukum demi hukum kerajaan yang diajarkan kepada kita, yang kita biasa dengar dengan khotbah di bukit. Ini kita baru di pembukaan aja, ya. Kita akan sambung minggu depan. Saudara tetap setia mengikutinya. Saudara kalau berhalangan, saudara boleh lihat di rekaman dan saudara boleh belajar. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, saudara belajar. Makanya saya kasih beberapa PR kepada saudara, beberapa pasal-pasal yang harus saudara baca di rumah supaya lebih mengerti tentang apa yang sedang kita belajar ini. Puji Tuhan. Selamat malam. Amin. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih untuk saat yang indah ini. Engkau sudah membimbing acara ini dari awal sampai akhir. Kami boleh menerima suara Tuhan melalui mulut hamba-Mu. Biar Tuhan yang beracara lebih jauh. Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih jauh, akan membukakan semua rahasia-rahasia firman-Mu. Hamba terbatas, hamba Tuhan terbatas dengan keberadaan, dengan segala keterbatasan hamba. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi Engkau berkata-kata terus di dalam hati setiap orang yang menangkap siaran ini. Dan Engkau jelaskan lebih jauh Tuhan. Berikan hikmat supaya mereka dapat menangkap lebih jauh, mengerti lebih jauh akan tujuan daripada Tuhan dari pendalaman Alkitab ini, supaya kami semua boleh maju di dalam Tuhan, kami semua boleh sama-sama diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam istirahat yang panjang sepanjang malam ini. Tuhan berikan kepada kami semua kelegaan, damai sejahtera, supaya semua boleh tidur dengan nyenyak, istirahat dengan baik, dan boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, sambil menerima semua berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan pada waktu kami tidur. Dan kami akan mengucap syukur selalu, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Yesus, alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita diberkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan.